Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Yata'aqabuna bergiliran, maksudnya yata'aqabu umumnya, namanya ini lughat akalunil barawis itu. Yata'aqabuna bergiliran fikum di dalam kamu semua, malaikatun bil-laili, malaikah di dalam waktu malam, wa malaikatun bin nahar, dan malaikat pada waktu siang. Jadi ada malaikat yang tugas malam, ada malaikat yang tugas siang. Allahu Akbar. Sedangkan para malaikat itu nggak pernah capek, sebetulnya nggak perlu giliran ya. Kenapa kok giliran ini? Di antara hikmahnya adalah untuk memberitahu kepada kita bagaimana kemuliaan seorang manusia di sisi Allah dan bagaimana keagungan amal manusia itu di sisi Allah. Sehingga ada malaikat siang, malaikat malam yang mengawasi manusia ini dan melaporkan seluruh amalannya kepada Allah. Sedangkan Allah tidak perlu laporan sebetulnya. Wa yastami'una, dan mereka berkumpul fi salatil fajri, di dalam salat fajar. Di waktu salat subuh itu malaikat siang, malaikat malam itu kumpul. Wa salatil asri, dan pada waktu salat asar. Allah. Jadi yang dari atas, dari bawah kumpul, yang dari atas tugas ke bawah, yang dari bawah tugas ke atas. Tsumma ya'ruju, kemudian naik alladzina batu, malaikat yang menginap, yang bermalam fikum, di dalam kalangan kamu. Fa yas'aluhum, maka bertanya kepada mereka malaikat yang jaga malam, Rabbuhum, Tuhan mereka, wa huwa a'lamu bikum, sedangkan Tuhan kamu lebih tahu mengenai kamu. Tuhan sudah lebih tahu tapi bertanya ya tadi untuk menampakkan bagaimana kemuliaan amalan hambanya. Kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu, dalam keadaan apa? Kaifa taraktum, dalam keadaan apa kamu meninggalkan ibadi, hamba-hambaku. Hamba-hambaku kamu tinggalkan dalam keadaan ngapain mereka? Fayaquluna, maka para malaikat yang tugas malam itu mengatakan, taraknahum, aku meninggalkan mereka, wahum yusallun, sedangkan mereka dalam keadaan sholat. Wa atainahum, kan kami datangi mereka, wahum yusallun, sedangkan mereka juga masih sholat. Jadi malaikat ini laporan apa adanya aja ya. Pokoknya kami datang, mereka ini ya masih sholat, kami tinggalkan ya sedang sholat. Yang selain itu ya nggak tahu saya. Rawahul Bukhari, rawahu menceritakan hadis tersebut Al-Bukhari wa Muslim, bazada Ibnu Huzaimah fi riwayatin lahu binahwi, seperti hadis tersebut. Faghfir lahum yaumaddin, faghfir, maka ampunilah lahum, untuk mereka, yaumaddin, pada hari kiamat. Ya Allah. Jadi maksudnya hadis ini untuk supaya kita ini memperhatikan waktu asar, waktu subuh itu. Jadi kalau kita ini menjaga sholat asar, sholat subuh itu
Maka laporan-laporan malaikat kepada Allah itu senantiasa laporannya baik-baik. Nah ini sehingga akan menjadikan kita ini diridhai oleh Allah. Di langit sana orang-orang atau malaikat-malaikat itu senantiasa membicarakan kebaikan-kebaikan kita. Ini satu contoh saja lah. Ini satu gambaran biar kita ini mudah untuk memahami kepentingan perkara ini. Bagaimana kita menjaga waktu subuh, waktu asar. Inna sholatal fajri kana masyhuda. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi kalau ada seorang utusan raja datang ke kampung kamu, menemui kamu, ya, dan kemudian utusan tadi melihat kamu itu dalam kerja-kerja yang disukai oleh raja tadi. Kemudian utusan raja tadi balik ke istana, ngelaporkan kebaikan-kebaikan kamu, didengar oleh menteri-menteri yang lain, ya. Pembesar-pembesar yang ada di istana dengar semua bahwa fulan sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat untuk kerajaan. Maka bagaimana kira-kira? Tentu kita gembira kan? Dan alamat kita ini akan bernasib baik kan? Karena orang-orang istana itu pada bicara kebaikan-kebaikan kita. Nah ini Allah tidak serupa dengan makhluk, ya. Tetapi ini Allah mengirim malaikat dan sebagainya itu untuk memberitahu kepada kita supaya kita ini bersikap yang benar gitu. Jadi kalau malaikat-malaikat yang tugas siang, tugas malam, laporan kepada Allah bersama malaikat-malaikat yang lain, cerita kebaikan kita saja di langit sana. Maka tentu ini akan mendatangkan nasib-nasib baik untuk kita. Maka pagi itu untuk zikir, ya. Habis asar sampai maghrib, subuh sampai isyraq, asar sampai maghrib, wasyabbih bil asyi wal isyraq. Ini adalah merupakan amalan orang-orang dulu. Maka setan itu pandai menipu umat Islam sekarang. Kalau pagi itu lari pagi, ya, bukan zikir, ya. Dibarengi musik lagi, ya. Sore minum kopi, barengi musik lagi, ya. Ini alamat ini kalau nggak turun batu dari langit sudah untung ini, ya. Karena waktu-waktu yang mulia, waktu pertemuan para malaikat malah mengadakan pertemuan dengan setan, ya. Allahu Akbar. Maka para ulama-ulama dulu itu pagi dengan habis asar itu betul-betul digunakan untuk amalan, gitu, untuk amalan. Saya teringat Syekh Amul Hasan rahimahullah. Tiap habis asar itu mesti beliau ini duduk zikir bersama orang-orang tua di Nizamuddin sampai maghrib. Sudah begitu itu. Bahkan dalam perjalanan, dalam pesawat terbang ya beliau bikin majelis zikir.
Nah ini perlu kita renungi ini fadilah-fadilah waktu itu. Wa an Juwair bin Umarah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yalijan nar, tidak akan masuk neraka ahadun, seseorang sholat yang dia sholat qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, sholat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum tenggelamnya matahari, sholat asar, yakni baginda menghendaki al-fajr wal asar, sholat fajar dan asar, rawahu Muslim. Nah, sholat duhur nggak perlu berarti, sholat maghrib bukan begitu maksudnya, ya. Nah, maksudnya ada dua maksud ini, ada dua pemahaman minimal itu. Yang pertama ya, seluruh hadis itu jadikan seperti satu hadis. Maksudnya hadis-hadis yang menceritakan kewajiban-kewajiban yang lain juga harus kamu perhatikan. Pemahaman yang kedua, orang tuh kalau menjaga sholat subuh itu beneran dan sholat maghrib itu beneran, itu nanti akan dikasih taufik oleh Allah untuk menjaga sholat-sholat yang lain. Karena ini sholat subuh dengan sholat maghrib, sholat subuh dengan sholat asar, ini sholat yang paling berat dikerjakan, ya kan? Subuh itu biasanya masih nyenyak-nyenyaknya tidur, ya. Kalau orang kok bisa mengerjakan sholat subuh dengan baik, apalagi sholat duhur, ya. Apalagi sholat-sholat yang lain. Begitu juga sholat asar. Sholat asar ini sholat yang termasuk yang berat, sholat asar ini. Kenapa? Sholat asar itu waktunya itu biasanya orang itu masih enak-enaknya kerja itu, ya. Biasanya orang waktu zuhur itu memang istirahat kerja, ya. Terus nanti kerja lagi, baru kerja sebentar sudah jam 3, waktunya sholat asar, ya. Maka ini orang yang menjaga sholat asar ini orang yang betul-betul memperhatikan agama, maka dia akan lebih mudah untuk menjaga sholat-sholat yang lain dan amal-amal yang lain. Wa an Jundub bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat subha, barang siapa sholat subuh, fa wa fi dhimmatillah, maka dia ini di dalam jaminan Allah. Wala yatlabun fala yatlubannakum, maka jangan sampai menuntut kamu Allah min dhimmati, dari jaminan Allah, bisain, dengan sesuatu. Fa innahu, sesungguhnya, man yatlubhu, barang siapa yang menuntutnya, yang Allah menuntutnya, min dhimmati, dari tanggungan Allah, bisain, dengan sesuatu, yudrikhu, maka Allah pasti bisa menangkapnya. Tsumma yakubuhu, kemudian Allah menjungkalkannya Allah ala wajhi, atas wajahnya, fi nari jahannam, dalam api jahannam, rawahu Muslim. Jadi barang siapa sholat subuh, maka dia ini dalam jaminan Allah. Maksudnya dia ini orang yang di dalam perlindungan Allah. Jadi sudah dijamin keamanannya itu oleh Allah. Kamu harus menghargai dia. Fala yatlubannakum, maka janganlah sampai menuntut kamu semua Allah min dhimmati, dari tanggungan Allah, bisa dengan sesuatu. Maka jangan sampai Allah menuntut kamu karena kamu merusak tanggungan Allah dengan sesuatu. Jadi kalau orang sudah sholat subuh, jangan kamu ganggu-ganggu. Karena kalau kamu ganggu-ganggu, berarti kamu itu ganggu orang yang sudah dijamin oleh Allah. Nah, kalau orang itu mengganggu orang yang sudah dijamin oleh Allah, maka Allah akan menuntutnya.
Fa innahu man yatlubuhu min dimati bi syai'in yudriku. Ya, siapa yang Allah menuntutnya ya pasti Allah bisa menangkapnya. Enggak akan bisa lari kemana. Kemudian Allah akan menjungkalkannya ke mukanya di api jahanam. Jadi orang yang sudah sholat subuh itu kamu harus menghormati dia. Maksudnya begitu. Ini orang itu baru sowan kepada Allah, maka hari itu harus kamu hormati dia. Kalau kamu ganggu dia, kamu hinakan dia, kamu rusak dia, maka Allah akan marah pada kamu. Kamu akan dijungkalkan ke api jahanam. Ya. Paham? Seperti makhluk dengan makhluk juga. Kalau ada teman kamu, ya, yang baru datang menghadap presiden, kira-kira bagaimana? Maka kamu kan menghormati dia kan? Pasti apa anunya, ceritanya bagaimana, ya, kamu dikasih apa, dan kamu mesti merasa sungkan, merasa nggak enak kalau berbuat buruk dengan dia. Ya, dia ini tiap hari datang ke presiden loh, nanti kalau saya berbuat jelek sama dia, saya dilaporkan presiden, wah gawat, nanti saya bisa dimasalahkan nanti, ya. Maka orang yang selalu datang ke presiden tadi kamu hormati, kamu nggak berani main-main sama dia, ya. Kamu hormati, kamu ikram dia, khawatir dilaporkan nanti. Kalau kamu jelek sama dia, dilaporkan kan nanti. Lah begitu juga mesti pandangan kita kepada orang-orang ahli ibadah, orang yang hari-hari sholat, orang-orang yang ahli zikir, yang siang malam menghadap kepada Allah. Kamu hati-hati dengan mereka itu, karena mereka ini orang yang senantiasa menghadap pada Allah. Kalau kamu tidak baik sama mereka, oh gawat kamu nanti. Jadi ini kita bagaimana menghormati seorang muslim karena dia sudah sholat. Nah ini kita harus tahu gitu. Ini bagi orang yang beriman terasa ini, penting ini. Khoddam masjid, katanya Al-Imam Asy-Sya'rani, orang-orang yang dijadikan Allah khoddam masjid, imam masjid, muadzin, kebersihan masjid, merbot, ini harus kamu anggap mereka ini seperti orang-orang petugas-petugas istana. Kalau kamu sampai berbuat buruk sama mereka, gawat kamu itu. Imam Sya'rani mengatakan, saya pernah sedikit ada bertengkar dengan muadzin, maka langsung itu saya nggak bisa zikir lagi. Zikir itu ngelambiar terus, nggak bisa tawajuh. Saya ini dosa apa? Kok saya ini tidak bisa menghadapkan hati saya kepada Allah, dosa apa? Saya renungi, apa saya makan yang haram, makan yang syubhat, direnungi. Oh iya. Ini saya ini ada masalah dengan orang istana ini. Ya. Tadi saya sedikit bertengkar dengan muadzin. Langsung malam-malam dia datang ke rumahnya muadzin minta maaf, langsung bisa zikir lagi. Kalau kita ini bagaimana? Memang enggak, ya nggak bisa merasakan hal-hal yang seperti itu. Kalau orang-orang ahli zikir yang betul-betul sudah pernah merasakan kenikmatan zikir, maka dia ini akan merasakan, ini saya berbuat dosa begini, oh jadinya saya nggak bisa tawajuh, saya tadi gunjing orang soleh, gunjing apa, saatnya sholat saya nggak bisa khusyuk. Kalau orang-orang yang ahli hati begitu itu bisa merasakan. Tapi kalau orang dablek seperti kita ini, sholat khusyuk nggak khusyuk, yang penting perutnya kenyang gitu aja. Ya. Inhum illa kal an'am. Ya. Jadi kalau orang yang memikirkan hatinya begini penting. Ya. Lah namanya santri itu ini yang diperhatikan, hal-hal yang seperti ini.
saya kok kurang khusyuk tadi, saya itu dosa apa ya? Tiap hari bilang, Pak Kiai doakan saya supaya khusyuk gitu. Tidak cukup itu, mesti ada masalah ini. Orang nggak bisa khusyuk itu ada masalah, amalan-amalan yang terjadi sebelum sholat. Makanya makanannya harus diperbaiki, akhlaknya harus diperbaiki, hubungan dengan orang tuanya diperbaiki, dengan temannya diperbaiki. Jangan ada buruk sangka, jangan ada suudzon, jangan ada kesombongan, jangan ada kezaliman. Lah baru kita nanti bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan ibadah. Fakir.